Halo anak-anak kelas 12, hari ini kita akan membahas tentang soal kemolalan yang kemarin sudah dikerjakan oleh kalian. Kita mulai dari soal nomor pertama. Silahkan membuka tugas yang sudah kalian kerjakan. Soal yang pertama, tentukan molalitas selarutan yang mengandung 10 gram NaCl dalam 200 ml air. Karena di sini yang diminta adalah molalitas, berarti kita akan membuat satuannya menjadi gram. Untuk terlarutnya, berarti zat terlarutnya adalah NaCl. Ini sudah 10 gram di dalam 200 ml air, berarti pelarutnya adalah air. Kita rubah dulu 200 ml ini menjadi massa. Massa pelarutnya berarti Rho dikali volume. Kita dapatkan hasilnya adalah 200 gram. Maka ini yang dipakai ke dalam rumus. Molalitas rumusnya adalah massa yang terlarut dibagi MR yang terlarut dikali 1000 per massa pelarutnya. Maka kita tinggal masukkan angkanya saja. Berarti massa terlarutnya adalah ini 10 gram. MR dari NaCl, ArNa itu 23, Cl itu 35,5. Berarti MrNaCl itu 58,5. Dikali 1000 per massa pelarutnya air tadi 200 gram. Kita tinggal coret-coret dan dihitung, hasilnya adalah 0,85 molal. Seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, biasanya massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Jadi kalaupun nanti kalian menemukan soal yang tidak diberitahu massa jenis air, berarti kalian sudah tahu, oh itu 1 gram per mililiter. Kalau kalian diberinya satuan mililiter di sini, berarti kalian tinggal ubah dikali 1. Jadi 200 mililiter itu 200 gram. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Larutan 6 gram urea dalam 200 ml air. Berarti urea di sini sebagai terlarut, air di sini sebagai pelarut. Karena di sini mililiter, kita akan rubah ke gram. Maka tadi seperti soal yang tadi dikali 1 gram per mililiter, maka ini jadi 200 gram. Dicampur dengan larutan 200 gram urea, maka ini terlarutnya juga dalam 300 ml air. Berarti ini dirubah jadi gram. Hitung molalitas larutan-larutan tersebut sebelum dan sesudah. Berarti akan ada 3 jawaban. Sebelumnya untuk urea yang ini yang pertama, larutan pertama, ini larutan kedua. Kita akan hitung yang sebelum terlebih dahulu untuk larutan pertama. Untuk larutan pertama, maka molalitasnya MT per MR dikali 1000 per massa pelarut. Massa terlarutnya di sini 6 gram. MR urea diberitahu 60. Dikali 1000 per massa pelarutnya ini 200 gram. Kita coret-coret. Hasilnya menjadi setengah ya, 0,5 molal.
Untuk larutan kedua, sama seperti larutan pertama. Cuma masanya saja yang berbeda ya. Masa terlarutnya 12 gram, MR-nya 60, masa pelarutnya 300 gram. Sama coret-coret juga. Kita dapatkan hasilnya 0,67 molal. Nah, ini sebelum dicampur. Kalau setelah dicampur seperti apa setelah dicampur? Berarti kita lihat massa terlarut dan pelarutnya kita tambahkan setelah dicampur. Nah, sama ya rumusnya molalitas. Massa terlarutnya berarti urea di sini 6 plus 12, 18 gram. MR urea itu 60 dikali 1000 per pelarutnya jadi total berapa? 200, 300, 500 ya. Nah, kita dapat hasilnya 0,6 molal. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan kadar urea dalam larutan urea 1 molal. Nah, waktu pertemuan lalu, saya sudah pernah beritahu artinya kadar itu seperti apa. Misalnya kamu dikasih kadar gula dalam air, dalam larutannya ya. Itu misalnya 10%. Artinya apa? Artinya kalau kita anggap dia total campurannya adalah 100 gram, artinya si gulanya sendiri, massa gulanya itu sama dengan 10 gram. Berarti kalau campurannya ini 100 gram, maka massa airnya, pelarutnya adalah 90 gram. Totalnya 100 gram. Itu maksudnya. Nah, kalau kita kembalikan ke soalnya yang ditanya kadar urea. Berarti kita bisa bilang untuk ureanya sendiri, kita bisa misalkan massa ureanya adalah sebesar X gram. Jadi massa pelarutnya berarti berapa? 100 dikurangin X gram. Gitu kan? Nah, kita bisa masukkan ke rumusnya nih. Rumus molal. Molal sama dengan massa terlarut, berarti ureanya X, per MR urea tadi 60, dikali 1000 per pelarutnya adalah 100 minus X. Oke, kita tinggal hitung. Molalnya di sini diberitahu adalah 1. Ya, kita tinggal kali silang kan nanti ya, coret-coret segala macam. Ini bisa dicoret ke sini. Ini kita pindahkan ke sebelah sana. Berarti ini jadi berapa? 600 minus 6X sama dengan 100X. Pindah ruas berarti 600 sama dengan 106X. X-nya sendiri berarti berapa? 5,6 gram. Nah, karena yang ditanya adalah kadar, kita tadi sepakat
kita hitung dalam 100 gram larutan. Maka kita bisa simpulkan kadarnya adalah, kalau dalam 100 kan berarti dia 100%. Jadi kadar ureanya adalah 5,6%. Seperti itu. Soal yang terakhir tentang fraksi mol. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 2 molal. Ini sama seperti tadi. Cuma yang ditanya adalah fraksi molnya. Yang kita tahu kalau fraksi mol urea berarti yang terlarutnya itu rumusnya adalah XT sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Nah, kita lihat lagi nih mol. Mol itu rumusnya apa? Mol itu rumusnya adalah massa per mR. Kalau NT berarti ini masanya untuk terlarut, kalau NP berarti ini masanya untuk pelarut. Maka kita harus cari masing-masing masanya dari yang diketahui, yaitu 2 molal. Ya. Nah, kita mulai dari molalnya. Kemolalannya berarti MT per MR dikali 1000 per massa pelarut. Sama seperti tadi, karena kita tidak tahu, kita ibaratkan dia kadar. Jadi, kalau kita misalkan massa terlarutnya itu, kita bisa bilang X. Massa pelarutnya itu berarti, karena kita ibaratkan campurannya 100 gram, berarti ini 100 minus X gram. Nah, kita masukkan angkanya 2 molal sama dengan X per urea tadi 60 mR-nya dikali 1000 per massa pelarutnya 100 minus X. Kita coret-coret saja. Ini kita pindahkan berarti sebelah kiri nih ya. Kali silang segala macam berarti ini jadi 1200 minus 12X sama dengan 100X. 1200 sama dengan 112X. Maka X-nya adalah 10,7 gram. Gitu. Kalau X-nya 10,7 gram, maka ini adalah si massa terlarut kan? Nah, massa terlarutnya. Berarti massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya berarti 100 minus X tadi. 100 minus X dapat hasilnya berarti berapa? 89,3 gram. Oke, nah dari sini kita bisa cari dulu apa? N-nya, supaya bisa masuk ke sini kan. Kita cari N-nya. N untuk yang terlarut. Massa per MR berarti 10,7 per MR. Urea 60. Berarti hasilnya 0,18 mol. Satu lagi, N pelarutnya. N pelarutnya masanya 89,3 dibagi pelarutnya itu air 18. Jadi kalau misalnya tidak diketahui pelarutnya apa, berarti dia dilarutkan dalam air gitu aja. Berarti MR air itu 18. Maka hasilnya adalah 5 mol. Nah, tinggal masukkan. Dia hanya menanyakan XT.
fraksi mol urea, berarti fraksi mol terlarut. Kecuali kalau dia tanya fraksi mol air, berarti yang ditanya adalah pelarut. Nah, ini rumusnya NT per NT plus NP. Kita masukkan angkanya berarti 0,18 dibagi 0,18 ditambah 5. Hasilnya berarti 0,034. Seperti ini pembahasan tentang PR kalian mengenai kemolalan. Terima kasih.